Ini bukan hanya untuk bikin KKR, kesembuhan ilahi untuk orang-orang percaya saja, saudara. Bukan. Mujizat ini adalah supaya dunia melihatnya dan mereka dalam hatinya terbuka tentang siapakah Yesus itu. Amin, saudara. Jadi pekerjaan-pekerjaan ini bukan hanya untuk di dalam gereja saja, saudara. Sebenarnya untuk di luar gereja, untuk di luar gedung gereja, supaya orang yang berdosa dapat melihatnya dan dapat percaya kepada Yesus. Amin. Jadi pikiran saudara mesti berubah. Mujizat-mujizat itu bukan hanya untuk hari Minggu saja, bukan hanya di dalam gereja saja, saudara, tapi di luar gereja, di mana ada orang banyak berdosa yang belum mengenal Yesus. Amin. Apakah Yesus banyak menjalankan mujizat di dalam gereja pada waktu dia di dunia? Saya rasa tidak, kebanyakannya di luar, di pasar, ya, di rumah-rumah orang, di tepi jalan. Di situlah dia menjalankan banyak mujizat-mujizat. Dan seharusnya sama dengan kita, saudara. Amin. Puji Tuhan. Kita mesti berani membawa Injil keluar, saudara. Memang di Indonesia ada risikonya, ya, jelas. Tapi kami berani gak ambil risiko itu? Seharusnya berani, saudara. Next. Keep going, Siri. Keep going. Stop. Saya akan mengajukan beberapa pertentangan, ya, tentang pengajaran macam ini. Karena ada orang percaya, saudara-saudara kami yang percaya, Tuhan tidak lagi menjalankan mujizat-mujizat. Ada begitu? Tidak. Ada doktrin begitu. Tidak lagi ada mujizat. Ya. Dan doktrin ini diambil dari Alkitab. Dari Alkitab ada satu ayat yang bunyinya kira-kira begini. Keep going. Let's find it. Yeah, let's find it. Keep going. Keep going. Keep going. Keep going. Stop. Ada satu ayat. Kepada mereka tidak akan diberi tanda, yaitu mujizat, tanda ajaib, selain tanda Nabi Yunus. Jadi berdasarkan ayat ini, ada yang mengajar bahwa Tuhan tidak lagi menjalankan mujizat-mujizat. Tuhan tidak lagi memberikan tanda-tanda ajaib. Ya? Nah, tapi kita mau mempelajari konteksnya daripada ayat ini, saudara. Back up to the beginning. Matius pasal 12 ayat yang ke-20. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu, lalu Yesus menyembuhkannya. Sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Jadi Yesus menjalankan satu mujizat yang cukup mengagumkan. Orang buta dapat melihat. Amin. Ini satu tanda ajaib, betul? Termasuk tanda ajaib, orang buta dapat melihat. Where did you go? Oh, yeah, forward. Yeah. No, you're going backwards. You're going backwards. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, wah, dia ini agaknya anak tahu. Jadi orang yang menyaksikan orang buta dapat melihat, hatinya tergerak. Mereka mulai berpikir, wah, mungkin Yesus ini yang dari Nazaret itu, mungkin ini Mesias yang dijanjikan dalam perjanjian lama. Mungkin orang ini adalah anak Daud. Ya. Jadi maksud daripada tanda ajaib itu tergenap di sini. Tergenap di sini. Pikiran mereka terarah kepada Mesias. Mungkin orang ini adalah Mesias. Nah, itulah dengan tepatnya maksud daripada tanda ajaib. Amin. Supaya orang menerima Yesus sebagai Mesias. Betul? Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebub, penghulu setan, ia mengusir setan. Jadi orang Farisi tidak percaya bahwa Yesus itu Mesias. Karena mereka bilang, wah, ini bukan kuasa dari Allah. Ini dia pakai sihir. Pakai sihir. Pada waktu
itu, berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus. Nah, saudara perhatikan, saudara. Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Baru saja Tuhan menjalankan tanda ajaib. Orang buta dapat melihat. Dan mereka berkata, ini kuasa dari setan. Terus Yesus didatangi sekali lagi dan diminta supaya bikin tanda ajaib lagi. Nah, bagaimana jawabannya? Bagaimana jawabannya? Tak usah. Jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini, yaitu orang munafik, orang-orang Farisi, menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Jadi saudara, memang kepada orang munafik yang hatinya orang keras, yang biar bagaimanapun tidak akan percaya kepadanya, Tuhan mungkin tidak memberi tanda ajaib. Tetapi kepada orang yang hatinya tulus, apakah Tuhan masih mau beri tanda ajaib? Tidak. Masih seperti tadi, ya. Orang buta dapat melihat dan orang-orang yang menyaksikan mujizatnya, mereka bilang, ini akadnya anak Daud. Ya. Amin, saudara. Jadi ayat ini tidak bisa dipakai untuk membenarkan doktrin itu, yaitu Tuhan tidak menjalankan tanda ajaib lagi. Amin, saudara. Harus kita memperhatikan konteksnya. Haleluya. Next. Dan juga ada satu pelajaran yang bunyinya kira-kira begini. Lebih baik jangan menyaksikan mujizat, terus percaya. Lebih baik kalau kita bertobat karena melihat mujizat, itu kurang rohani. Pernahkah saudara dengar doktrin atau pengajaran itu? Pernah ya? Lebih diberkati kalau tidak melihat mujizat baru bertobat. Ya. Nah, inilah dasar daripada pengajaran itu, saudara. Yohanes pasal 20 ayat 26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, Thomas. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Setelah Thomas melihat dia dan luka-lukanya, baru Thomas percaya bahwa dialah Yesus yang sudah hidup kembali. Sesudah melihat dia dan luka-lukanya. Amin, saudara. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku dengan luka-lukaku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Nah, saudara, Tuhan Yesus bilang, berbahagialah mereka yang tidak melihat. Maksudnya tidak melihat apa, saudara? Tidak melihat, tidak melihat aku. Bukan mujizat, saudara, amin. Bukan mujizat, tetapi yang tidak melihat aku dan luka-lukaku. Amin. Jadi ini maksudnya bukan mujizat, saudara. Sama sekali bukan. Tetapi tidak melihat aku yang sudah hidup kembali dan badanku ada luka-lukanya. Amin, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Aku percaya Tuhan tidak peduli bagaimana kita diselamatkan. Sudah melihat mujizat atau belum melihat mujizat, Tuhan tidak mempedulikan, saudara. Pokoknya kita diselamatkan. Pokoknya kita bertobat, dan setelah bertobat kita dimuridkan dan menjadi pengikut yang berhasil baginya. Amin, saudara. Amin, saudara. Seperti Rasul Paulus. Apakah Rasul Paulus itu tersayang oleh Tuhan? Tersayang tidak? Rasul Paulus tersayang, tercinta oleh Tuhan, betul. Tapi bagaimanakah Rasul Paulus itu menjadi bertobat, saudara? Dengan melihat apa? Mujizat itu penglihatan dari surga sampai dia jatuh dari untanya. Masa kita ambil kesimpulan bahwa Tuhan kurang sayangi dia karena dia harus melihat mujizat dulu?
Enggak, saudara.